Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Shalom. Saya percaya sukacita ada di tempat ini. Saya teringat satu firman Tuhan yang berkata bahwa carilah Tuhan selagi Dia berkenan dan berserulah kepadanya selagi Dia ada di tempatmu. Pagi hari ini kita akan mendekat kepada Tuhan. Pagi hari ini kita akan mencari Tuhan. Kita akan mencari wajah-Nya dengan pujian penyembahan kita. Dan saya percaya ketika itu kita lakukan, maka Dia akan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Mari tundukkan kepalamu, saat ini kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur buat keadaan yang telah Kau berikan kepada setiap kami pada pagi hari ini. Kami percaya semua adalah anugerah yang daripadamu. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, kami rasakan pimpinan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terlebih pada hari-hari ini, Yesus, biarlah tangan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini, kami ingin mendekat kepadamu. Kami ingin mencari wajah-Mu dengan segenap hati. Biarlah nama-Mu dipermuliakan dengan segenap pujian, penyembahan yang kami naikkan kepada Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari beri kemuliaan buat Allah kita. Sekali lagi beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Mari Elsyada bersama katakan, dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih
Jemaat Syadai saya undang untuk bagi berdiri. Pujikan dengan segenap hatimu. Oh Yesus, dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau menunggu, setiap kataku kau pun menunggu. Yesus Tuhan, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Ini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Yesus, Yesus, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Mari umat Tuhan nyanyikan dengan segenap hatimu, dengan segenap imanmu. Yesus Tuhan, dekat padamu itu rinduku. Setiap kata, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, membawa rinduku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Mari pagi hari kita sembah Dia, kita tinggikan nama Yesus. Yesus Tuhan, mengejar hadirmu, membawa sembah kami kepadamu. Mari tinggikan nama Yesus. Angkat suaramu, angkat tanganmu pagi hari ini. Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Kami mau mengejarmu, tinggikan namamu, haleluya.
hari ini umat Tuhan meninggikan nama Yesus. Biarlah nama Yesus yang ditinggikan, dimuliakan. Terpujilah namamu Yesus. Ya la para sekira la mengejar hadirmu dalam setiap kami. Haleluya. Ya la para sekira la. Mari sembah Dia, berikan pujian yang terbaik pagi hari ini hanya untuk kemuliaan nama Yesus. Ditinggikan namamu, datanglah kerajaanmu, penuhi setiap kami, penuhi setiap kami. Haleluya. Mengejar hadirmu Yesus dalam setiap hidup kami. Sebab dalam Engkau kami terima kekuatan yang baru, sebab dalam-Mu kami terima keselamatan yang baru. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Kami mengangkat hati kami kepadamu Yesus. Kami mengangkat pujian penyembahan kami pagi hari ini kepadamu Yesus. Sebab Engkau yang terindah dalam setiap kehidupan kami, Engkau yang termulia dalam setiap kehidupan kami. Biarlah mulut kami, hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kehadiran-Mu pagi hari ini. Kami menyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang dahsyat, Allah yang terindah dalam kehidupan kami Yesus, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kira-lala para sekira, terus sembah Dia, tinggikan nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Bersama katakan, Kau yang manis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Dia, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan. Mari sedangkan tanganmu, katakan bersama, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lidah yang mengaku Engkaulah Yesus Tuhan. Mari dengan segenap hati katakan, ku
bersama. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Katakan semua lidah, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Yesus, Engkau Raja kami. Berikan sorak-sorai buat Allah kita, lebih lagi buat Allah kita. Haleluya. Kami percaya pagi hari ini kami sedang meninggikan Allah yang hidup, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang siap memuji Tuhan katakan bersama-sama amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Allah kita, lebih lagi buat Allah kita. Yang terbesar dalam setiap kehidupan kita, amin. Oh Yesus, kami memuliakan nama Tuhan pagi hari ini. Nama Yesus yang layak kita muliakan pagi hari ini. Mari Elshadai bersama katakan dengan segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Angkat tanganmu, angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari memuji, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Mari bersama saya katakan dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Katakan Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji-Mu. Engkau yang layak kami tinggikan, kami puji pada pagi hari ini. Yesus, sekali bersama saya Elshadai. Dengan hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Angkat tanganmu bersama, angkat tanganku memuji, angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Ayo Elshadai bersama katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan. Katakan Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji-Mu. Dialah yang layak kita tinggikan, kita muliakan pagi hari ini, amin. Mari berikan suaramu, berikan hatimu, berikan penyembahanmu buat Allah kita.
Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Mari saya bersama saya katakan, Kau terbesar dan mulia, layak kami puji, kami tinggikan. Ajaib semua berbahasa, Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia. Semua memuji. Sekali lagi katakan, Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua berbahasa, Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji-Mu, biarlah semua memuji. Sekali lagi, biarlah semua memuji-Mu, biarlah semua memuji-Mu. Mari saudara-saudara bergabung oleh nama Yesus yang terbesar dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Mari ada lebih lagi buat Allahmu, lebih dahsyat lagi buat kemuliaan nama Yesus. Dia adalah gembala kita yang dahsyat, amin. Dia adalah gembala yang memimpin setiap langkah kita. Mari saudara katakan bersama saya, Tuhan adalah gembalaku, akan kekurangan aku, kekurangan hidupku. Dia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Dia menuntun langkah kita, Dia menuntunku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku, Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya Al-Shaddai, sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghiburku. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Dia adalah gembala kita yang baik, amin. Yesus Tuhan. Sekali lagi bersama saya katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan hidupku. Dia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Katakan bersama, Dia menuntunku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena siapa? Oleh karena nama-Nya. Haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghiburku.
besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghiburku. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawanlah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, ku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghiburku. Engkau menyediakan hidangan di hadapan. Sekali lagi, sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, ku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghiburku. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Engkau menyediakan hidangan, Engkau memberiku kekuatan, memberiku kemenangan di hadapan lawan-lawanku. Haleluya. Dia memberikan kekuatan, kemenangan dalam setiap hidup kita. Sorak-sorai buat Allah kekuatan. Ya Allah Gembala kita yang agung. Lebih lagi buat Allah Gembala kita. Haleluya. Silakan duduk, jemaat Tuhan. Saya percaya Tuhan adalah Gembala kita yang baik. Amin. Dia akan membimbing kita ke air yang tenang, memberikan jalan-jalan dalam setiap kehidupan kita. Bahkan ketika kita ada di dalam Dia dan Dia ada dalam kita, ketika kita bersamanya, Dia akan memberikan kekuatan, Dia akan memberikan jalan-jalan ketika kita ada dalam masalah. Amin. Bersama Dia kita akan aman. Terima kasih Yesus. Siapkan hatimu untuk firman Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari bersama katakan, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita pujikan dengan bangkit berdiri. Bersama Bapa kita akan aman. Bersama Yesus ada kekuatan yang baru. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan
Angkat suaramu, katakan bersama. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hati. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. anugerahmu Besar melimpah. Katakan sekali lagi, bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, Ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, oh, memberi pertolongan. Anugerahmu besar berlimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Ada gairah, ada sukacita pada hari ini. Saya harap apapun yang terjadi di sekitar kita, sukacita Tuhan harus ada di dalam diri kita. Karena sukacita Tuhan itu adalah kekuatan kita. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita akan memberikan persembahan, yaitu mengembalikan milik Tuhan, yaitu persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Mari kita berdoa supaya persembahan kita diberkati Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan memberi kami hati yang rela untuk kami mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, yaitu persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Engkau menguduskannya dan Engkau berjanji Tuhan bahwa Engkau akan melimpahkan berkat yang Engkau akan curahkan kepada kami. Terima kasih, berkat-Mu turun ke atas kami semua jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk firman Tuhan, kiranya renungan yang akan kami terima ini, sharing firman-Mu menguatkan kami dan menjadikan kami kuat di tengah-tengah badai yang sedang melanda di bumi kami ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang mengasihi Tuhan katakan bersama-sama, amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk di tempat masing-masing di rumah. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan, yaitu tentang 12 kambing hitam. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11, di situ dikatakan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kamu hari depan yang penuh dengan harapan. Saudaraku, dijauhkan kiranya daripada Tuhan untuk dia merancang kecelakaan, kegagalan, perceraian, sampai orang masuk ke penjara, akhirnya terlibat dalam kejahatan. Rancangan Tuhan bukanlah demikian, saudaraku. Kalau kita melihat firman, kalau kita melihat janji Tuhan, dan juga kita rindu untuk berjalan di dalam firman Tuhan, maka janji-janji yang Tuhan berikan kepada kita itu pasti akan kita rengkuh, pasti kita akan capai apapun yang terjadi di sekitar kita. Saudaraku, setiap manusia itu mempunyai bakat gagal. Dan kalau kita mengelus-elus kegagalan itu, maka akan bisa menjadi kenyataan. Dan karena banyak orang mengalami kegagalan, untuk menghindari rasa bersalah dan tanggung jawab,
maka dia mencari penyelamat yang namanya kambing hitam. Dan alasan-alasan itu sangat banyak kita temui. Saya akan memberikan sebuah ilustrasi saja. Di sebuah perusahaan penjualan mobil, ada seorang yang sebut saja namanya Rio. Rio ini penjualan mobilnya pada tahun 2017 tidak mencapai target dari penjualan mobil di dealernya itu. Nah, alasan-alasan yang dia ungkapkan selama 12 bulan sehingga targetnya tidak tercapai. Januari dia mengungkapkan bahwa kegagalannya penjualannya bulan Januari itu karena uangnya sudah habis dan orang tidak akan melirik ke mobil. Alasan bulan Februari dia mengatakan bahwa orang-orang mulai menabung. Jadi masih belum dia menabung untuk mobil, tapi kebutuhan dan nabung supaya dia bisa dinikmati untuk bulan-bulan kemudian. Nah, alasan bulan Maret ada saja, saudaraku. Bulan Maret adalah bulan tutup buku. Orang mulai menghitung pajak dan orang tidak tertarik dengan presentasi mobil. Bulan April ada kerusuhan. Bulan Mei ada teroris bom bunuh diri di mana-mana. Dan bulan Juni ada gempa bumi di beberapa tempat sehingga tidak mungkin laku mobil dijual. Bulan Juli adalah orang-orang mulai mengeluarkan keuangan untuk anak-anaknya, untuk sekolah, untuk perguruan tinggi sehingga orang tidak tertarik untuk menerima saya sebagai sales mobil. Bulan September, bulan Agustus mungkin ada pemilihan, ada pilkada. Ada bulan September, ini permulaan hujan, banjir ada di mana-mana, sehingga sulit menjual mobil. Bulan Oktober, ada wabah. Bulan November, akan dirancang untuk Desember. Akhirnya bulan Desember, tidak mungkin orang tertarik membeli mobil. Nah, itu alasan-alasan yang diungkapkan Rio, akhirnya digebrak sama majikannya di dealer itu. Alasan-alasan, kalau kamu beri alasan seperti itu, aku juga mempunyai dua alasan untuk memecat kamu. Nah, seorang sales harus mempunyai target. Dengan alasan penjualnya di bawah target, dengan alasan seperti itu, dia bisa saja seorang atasan memecat dia dengan 12 alasan. Misalnya salah satu, kamu bekerja selalu terlambat. Kamu di training kayak ember bocor, tidak ada bekasnya. Kamu tidak disiplin. Kamu tidak mau bekerja keras, ditegur, dikira dibenci. Alasannya sangat banyak sekali, saudaraku. Alasan-alasan seperti ini seringkali ada di depan kita. Seringkali menjadi kepikiran kita untuk tidak kita mempercayai Tuhan tentang keberhasilan pekerjaan kita. Mempercayai Tuhan tentang keberhasilan pernikahan kita. Kita tidak mempercayai Tuhan untuk keberhasilan usaha kita, pelayanan kita dalam hidup sehari-hari, saudaraku. Nah, alasan-alasan ini kita akan melihat bagaimana Yosua dan Kaleb itu memercikkan sebuah bunga api yang menggerakkan roda keberhasilan di dalam dia mencapai tanah perjanjian. Nah, kita akan lihat, saudaraku, dalam kitab Bilangan pasal yang ke-13, kita akan lihat 12 kambing hitam yang dibawa 10 pengintai dan juga 12 kambing putih yang saya sebut, itu yang dibawa oleh Yosua dan Kaleb. Bilangan pasal ke-13 mulai ayat yang 25. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. 27. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kamu suruh kami. Memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan ini hasilnya. Jadi mereka menunjukkan hasil yang luar biasa. Nah, ini mulai ayat yang ke-28. Kita akan lihat 12 kambing hitam untuk mereka tidak berani memasuki tanah perjanjian. Yang pertama, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Yang kedua, kotanya berkubu. Yang ketiga, sangat besar. Yang keempat, juga keturunan Enak, itu orang-orang raksasa, saudara. Telah kami lihat di sana. Yang kelima, orang Amalek diam di tanah Negeb.
ke-6 orang Het, ke-7 orang Yebus, dan ke-8 orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan yang ke-8 diam sepanjang laut, sepanjang tepi sungai Yordan. Ayat 30, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu. Di hadapan Musa katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama dengan dia berkata, ini kambing hitam yang ke-10 ke-9. Kita tidak maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat. Yang ke-10. 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk. Kabar busuk. 10. Yang ke-10. Tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Yang ke-11. Semua orang yang kami lihat adalah orang-orang yang tinggi perawaannya. Dan kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. 12. Demikian juga mereka terhadap kami. Saudaraku, bangsa Israel ketika mau masuk tanah Kanaan, mereka dijanjikan Tuhan, yaitu tanah yang penuh dengan susu dan madunya. Dan memang demikian tanahnya. Hari-hari ini kita dijanjikan surga, pasti dan tidak mungkin tidak, karena itu perjanjian Tuhan. Dan penyertaan Tuhan dalam hidup sehari-hari, kesembuhan, kekuatan, penghiburan. Di Alkitab ada seseorang yang telah menulis, saudaraku, kurang lebih ada 2000 lebih janji-janji Tuhan itu. Tetapi karena kita ini dijejali setiap hari dengan kabar buruk, kabar negatif, saudaraku. Orang-orang cerai karena mempunyai kambing hitam. Seorang direktur bank masuk di penjara karena dia punya alasan yang mereka sebut kambing hitam. Orang-orang yang tidak lulus sampai di perguruan tinggi, mereka gagal di tengah jalan karena mempunyai kambing hitam. Malah kadang-kadang kambing yang putih dicat jadi hitam. Nah akhirnya kita sebagai anak-anak Tuhan yang kita lihat hanya gelap. Wah, ini ada coronavirus dan ini semua mata pencariannya kayaknya menjadi menurun, bahkan banyak yang buntu. Saudaraku, seburuk apapun situasi, bahkan dari situasi wabah, bahasa Jawanya pagebluk ini, atau situasi perang, atau gempa, atau tsunami, apa saja yang saudara sebut, janji Tuhan tidak pernah berubah oleh kondisi apapun. Ketika saudara dan saya memandang firman Tuhan, melihat firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, mempercayai, memperkatakan dan mengimani firman itu, maka kita akan melihat tangan Tuhan yang luar biasa itu terjadi dalam hidup kita. Saya dengar beberapa kesaksian dari jemaat dalam coronavirus itu, bagaimana cara Tuhan menolong mereka. Saya tidak bisa menyebut di sini satu persatu, saudaraku. Tapi kalau saudara melihat yang sekitar kita itu apalagi kalau saudara setiap hari hal-hal yang negatif itu persentasenya kira-kira 80% lewat TV, lewat media, lewat Facebook, lewat Twitter dan sebagainya, saudaraku. Dan porsinya saudara membaca firman itu sedikit, tidak menutup kemungkinan saudara dan saya sama dengan mengelus-elus yang namanya kegagalan, mengelus-elus masa depan yang suram. Padahal Tuhan menjanjikan kepada kita masa depan yang penuh dengan harapan, bukan kecelakaan. Nah, lain dengan Yosua dan Kaleb ini, saudaraku. Ketika 10 pengintai membawa 12 kambing hitam, dia juga mempunyai 12 kambing putih yang saya sebut. Alasan-alasan kenapa mereka berhasil, alasan-alasan kenapa dua orang ini mempercayai bahwa Allah sanggup menuntun mereka walaupun yang diam di sana raksasa besar. Saudara, kalau saudara nanti lihat dalam kitab Yosua, itu yang ditaklukkan oleh bangsa Israel di sebelah timur Yordan, sungai Yordan, itu ada 2 kerajaan. Sebelah barat Yordan itu ada 31 kerajaan. Total 33 kerajaan. Lebih besar, lebih banyak dan lebih kuat. Tapi Yosua tetap mempercayai firman yang Tuhan berikan kepada dia. Dan kita lihat
apa yang dikatakan Yosua ini harus Bapak Ibu Saudara katakan pada hari-hari ini. Baik tentang kesehatanmu, baik tentang pekerjaanmu, baik tentang pelayananmu kepada Tuhan. Pasal 13 ayat yang 30 tadi. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di depan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negara itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Bisa-bisanya dia ngomong pasti. Loh, orang raksasa, 33 negara saudaraku. Raksasa, ahli perang. Yosua tidak peduli. Yang dia pedulikan, Allah menyertai dia. Kita lihat ayat 6, pasal 14 ayat 6. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya. Tanda dia itu benar-benar tidak rela kegagalan terjadi. Dia menutup kamus kegagalan terjadi. Bahkan kalau lihat saudara punya kamus seperti itu, robekan kamus itu dan ganti dengan janji-janji yang Allah berikan kepada saudara. Dia mengatakan begini. Pertama, mengoyakkan pakaiannya. Kedua, dan berkata kepada segenap orang umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai adalah luar biasa baiknya. 2, saudaraku ya. 8, jika Tuhan berkenan kepada kita, ia akan membawa masuk ke negeri itu. 3, dan akan memberikannya kepada kita. 4, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. 5, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. 6, jangan takut kepada bangsa negeri itu. 7, sebab mereka akan kita telan habis. 8, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. 9, sedang Tuhan menyertai kita. 10, jangan takut kepada mereka. 11, kira-kira ada 11, 12, 10 sampai 12, saudaraku. Itu yang diutarakan Yosua dan Kaleb kepada segenap bangsa Israel. Dan mereka berdualah yang akhirnya benar-benar masuk dalam tanah perjanjian. Sedangkan yang 10 tertinggal. Saudaraku, hari-hari ini kita diperhadapkan dengan situasi yang sangat sulit. Seperti ketika bangsa Israel mau masuk ke tanah perjanjian. Di dalam kitab Yosua pasal yang ke-21 ayat yang ke-45 dikatakan. Dari segala yang baik yang Tuhan janjikan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Bayangkan, Allah tidak pernah belenjani janji. Janjinya selalu ya dan amin. Itu sebabnya Daud selalu mengatakan, Tuhan simpanlah firman-Mu dalam hatiku. Betapa ku cintai Taurat-Mu Tuhan, aku merenungkannya sepanjang hari. Dia rindu, Daud berjalan sesuai dengan firman. Karena tahu masa depan orang yang berjalan dengan firman. Orang yang takut akan Tuhan. Orang yang menyimpan firman di hati dan di pikirannya. Bahkan berbagailah orang yang merenungkannya firman Tuhan. Siang dan malam. Dan mereka lah yang akan bisa mencapai janji-janji Tuhan. Yang Tuhan berikan kepada mereka. Sehingga mereka hanya melihat kebaikan Tuhan dan tercengang bagaimana Tuhan menolong mereka. Akhirnya mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Saudara, sebetulnya kegagalan itu mempunyai dua sisi ya. Bermuka dua. Kalau kegagalan itu dibumbui dengan saus 12 kambing hitam, akan melahirkan maut. Tetapi jika kegagalan itu dibumbui dengan 12 keyakinan, seperti yang dimiliki Yosua dan Kaleb, itu akan memutar balik sebuah kehidupan di mana kita akan melihat pertolongan Allah, terobosan-terobosan breakthrough terjadi dalam hidup ekonomi kita, kesehatan kita, keluarga kita. Bapak Ibu Saudara, dan Yosua dan Kaleb memberi semangat kepada kaum Israel, memercikkan bunga api yang akan menggerakkan roda mesin keberhasilan dan membawa jutaan orang-orang Israel masuk ke tanah perjanjian. Firman Tuhan yang dahulu tetap firman Tuhan yang sekarang. Alkitab mengatakan bahwa dia yang ada di dalam kamu lebih besar daripada dia yang ada di dalam dunia. Dalam kitab Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 8. Tetapi kamu akan punya kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Lukas 1 ayat 37. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekarang apa yang menjadi beban berat saudara? Engkau mungkin mengalami kegagalan di bidang ekonomi. Engkau menumpuk hutang yang demikian banyak. Di antara beberapa saudara mungkin mengalami sakit yang berkepanjangan.
Saudara rasa-rasanya sudah tidak mampu lagi dan ingin mengakhiri hidup. Tidak sedikit akhirnya orang yang mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Tidak sedikit orang yang karena gagal akhirnya dia melakukan apa saja semaunya. Akhirnya tindak kejahatan dilakukan, narkoba, penyelundupan. Akhirnya sampai masuk ke penjara, ke panti rehab, dan hidupnya hamburadul tidak karu-karuan, saudaraku. Selama dalam kitab Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita, saudara. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar kita, tetapi yang merupakan penghalang antara kamu dan Allahmu, yaitu adalah segala dosamu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga tidak mendengar ialah segala kejahatanmu. Saudara, jadi mari kita mengoreksi hidup kita. Adakah kita ini mengecewakan Tuhan sehingga tangan Tuhan tidak bisa kayaknya menopang hidup kita, saudara. Mari kita benahi hidup kita. Karena Tuhan yang maha murah. Ketika kita mengambil keputusan, Tuhan, aku ingin merendahkan diri. Aku menyerahkan hidupmu kepadamu, Tuhan. Dan aku mau berbalik dari hidupku yang sia-sia. Dan sekarang saya akan hidup, Tuhan, menuruti apa yang menjadi mau. Ketika engkau berkata seperti itu, merendahkan di hadapan Tuhan, maka tangannya Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Dimanapun engkau, pekerjaan apapun yang kau miliki, saudaraku, Tuhan sanggup menopang. Saya melihat kesaksian-kesaksian bagaimana orang yang begitu banyak utangnya, akhirnya Tuhan menolong. Yang usahanya bangkrut habis-habisan, Tuhan akan mengangkat. Orang yang pelayanannya hancur, saudaraku, ya seperti Catherine Kuhlman, saudaraku, di dalam kumpul kebo, dia melanggar firman Tuhan di bidang keluarga. Tapi karena dia merendahkan diri, Tuhan memulihkan, bahkan pelayanannya lebih dahsyat lagi. Tidak ada kegagalan, tidak ada kelemahan yang tidak bisa diatasi bersama dengan Tuhan. Mari saudaraku, kita jangan sampai mengelus-elus kambing hitam, tendang jauh-jauh, lihat firman Tuhan. Kita harus mampu melihat, orang bijak yang takut Tuhan harus sanggup melihat rahmat di tengah-tengah musibah. Bisa melihat ucapan syukur di tengah-tengah wabah. Bisa melihat hikmatnya Tuhan di tengah-tengah kegagalan. Bapak ibu saudara, jangan kau pernah kecil hati, jangan kau menyerah, dan jangan kau kecil hati. Sekarang bangkit dan buatlah tidur saudaraku, memperkatakan firman Tuhan. Maka kita akan lebih kuat lagi dan kita akan melihat Tuhan akan mengangkat kita di hari-hari yang kelam ini, bahkan lebih daripada hari-hari sebelumnya. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Mari kita bangkit berdiri saudaraku. Kita akan berdoa dan mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Bapa di surga, apapun Tuhan yang menjadi kesulitan kami percaya Engkaulah jawaban. Engkaulah jawaban. Engkaulah jawaban. Tuhan, Engkaulah jawaban. Tidak ada pergumulan kami yang di luar perhatian. Terima kasih Bapa. Engkau jamah kami, Engkau jangkau kami, sehingga kami menjadi orang-orang seperti Kaleb dan Yosua yang mempercayakan harapan kepada keluarga, harapan kepada teman, harapan kepada pelayanan hamba-hamba Tuhan, dan pelayanan-pelayanan teman rekan kami Tuhan. Amin Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur. Bapa di surga, pagi hari ini kami bersyukur karena firman-Mu. Karena firman-Mu Kau meteraikan dengan tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, roti dan anggur ini diberkati, kami mengucap syukur untuk menjadi tubuh dan darah Kristus. Untuk kami sama-sama melakukan perjamuan kudus ini dengan sikap hati kami yang benar. Kami menghormati. Karena Engkau adalah Tuhan yang besar bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa. Kita masuk dalam perjamuan suci dengan sikap hati kita yang benar. Dan saya percaya
Perjamuan kudus pagi hari ini akan memberikan kekuatan, memampukan saudara dan saya untuk berjalan dan menang dalam segala keadaan. Oh sungguh Tuhan, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saudara ambil tubuh Kristus, kita angkat bersama-sama, kita bangkit berdiri. Saudara, pada waktu malam ketika Yesus berkumpul bersama dengan murid-muridnya, dia mengambil roti dan mengucap syukur. Dan dia berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan karena kamu, kata Tuhan. Perbuatlah ini untuk engkau mengingat akan kematianku di atas kayu salib. Dia sudah menyerahkan tubuhnya bagi saudara dan saya. Dan di dalam tubuh Kristus ini ada kekuatan yang besar yang memampukan kita untuk melewati hidup ini lebih daripada pemenang. Itulah sebabnya pagi hari ini kita terima ini dengan ucapan syukur. Karena saya percaya ketika kita memakan tubuh Kristus, maka hidup kita akan dikuatkan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami terima tubuhmu ini dan kami makan bersama-sama. Dalam nama Yesus, mari kita makan bersama-sama tubuh Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Engkau mati di atas kayu salib. Tubuhmu Tuhan, di atas tubuhmu ada bilur-bilur yang menyembuhkan. Dan bukan sekedar tubuhmu saja yang kau berikan kepada kami, kau bagikan, melainkan darahmu juga untuk kami. Mari kita mengangkat cawan darah Kristus ini di tangan kanan kita. Saudaraku, setelah Yesus makan bersama dengan murid-muridnya, dia mengambil cawan dan dia berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini setiap kali engkau melakukannya untuk mengingat kematian dan kebangkitan Kristus. Saudaraku, di dalam darah Yesus ada kemerdekaan. Di dalam darah Yesus ada kesembuhan. Di dalam darah Yesus ada penebusan dosa. Di dalam darah Yesus ada kekuatan yang membuat saudara dan saya berjalan sampai hari ini. Di dalam darah Yesus ada kemerdekaan. Itulah sebabnya pagi hari ini kita imani bahwa darah Kristus ini membuat saudara dan saya menjadi satu dengan Dia. Dia ada di dalam diri kita dan kita ada di dalam Dia. Maka kita percaya bahwa kekuatannya, kesembuhannya, pembebasan itu menjadi bagian hidup saudara dan saya. Itulah sebabnya kita terima darah Kristus ini dengan ucapan syukur. Kami terima darah-Mu Tuhan yang membebaskan kami. Dan ketika umat-Mu, kami semuanya meminum darah-Mu dan ada tangan yang ditumpangkan di bagian tubuhnya yang sakit. Kami percaya kuasa kesembuhan itu akan turun. Seluruh beban berat akan dihancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Ketakutan, keraguan dihancurkan dengan darah Yesus. Karena ketika kami meminumnya, ada penyatuan Engkau di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Maka kami tahu persis, kami akan hidup lebih daripada pemenang. Kami terima darah-Mu Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita minum bersama. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, Engkau baik bagi kami. Engkau memberikan firman-Mu. Engkau memeteraikannya dengan darah-Mu dan tubuh-Mu. Oh Tuhan, kami dikuatkan kembali. Kami diteguhkan kembali bahwa Engkau mengasihi kami. Kami diingatkan kembali Tuhan akan kasih-Mu yang besar. Engkau relakan tubuh-Mu Tuhan dicambuk. Tubuh-Mu
berlubang paku untuk kami. Ya, Dan darah-Mu Kau curahkan untuk kami. Itulah sebabnya buat kami mengingat-ingat terus akan hal ini. Karena ketika kami memikirkan kematian-Mu dan kebangkitan-Mu, kuasa surga turun atas hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau sudah menyelesaikan di atas kayu salib. nama Yesus. Kami bersyukur Kami bersyukur. pagi hari ini. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Saudaraku, saya percaya kita dikuatkan, dipulihkan hari ini. Dan ada beberapa pengumuman. Yang pertama bahwa Komsel lewat Zoom atau Skype, Duo atau WA dan lain-lain tetap berjalan ya. Supaya kita saling menguatkan. Jangan lupa, karena kita kondisi seperti ini kita butuh kekuatan. Supaya saudara dan saya, iman kita tetap teguh. Saudaraku, ibadah youth jangan lupa besok itu ada di IG jam 6:30. Jadi bagi youth, tolong ikuti ibadah ini ya, 6:30 malam di IG. Ibadah umum melewati streaming YouTube tetap jam 7 untuk minggu depan. Karena sikon seperti ini, maka kita masih tetap melakukan ibadah melalui streaming. Ibadah sekolah minggu jam 8 ya. Sabtu adalah saatnya kita berpuasa. Untuk apa puasa ini? Ayo kita berpuasa supaya ini COVID-19 ini segera berlalu ya. Kita sudah rindu ini untuk kumpul bersama-sama, kita rindu bertemu sanak keluarga ya. Kalau kita sepakat, saya percaya bahwa COVID ini tidak akan terlalu lama. Nah, saudara, tidak ada pengumuman yang lainnya. Ingatlah bahwa kita tetap saling berbagi. Ya, dari gereja ini tetap akan memperhatikan jemaat yang terkena dampak ini dan harus berhenti bekerja, maka segera memberitahukan kepada staf penggembalaan lewat WA. Saya percaya bahwa kita akan saling menopang dan saling berbagi. Tidak ada pengumuman yang lainnya. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita tutup ibadah pagi hari ini. Kita tengahkan tangan kita. Bapa di surga, kami bersyukur di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Engkau tetap bekerja kepada kami. Kasih-Mu itu tidak berubah, kuasa-Mu tidak berubah. Tuhan, sungguh mata kami melihat keajaiban demi keajaiban akan terjadi dan sedang terjadi. Ya, Kami berdoa bagi bangsa dan negara ini. dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi kota Ngawi. Dalam nama Kami Yesus. berdoa bagi jemaat yang ada, gereja-gereja Tuhan yang ada. Kiranya Engkau bekerja Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, kami memberkati bangsa dan negara kami. Kami memberkati dengan kekuatan ilahi. Kiranya kasih setia Tuhan turun. Tuhan, hikmat-Mu turun atas Bapak Presiden sampai kepada Bapak RT. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan untuk menata negara ini dengan baik. Kami berdoa bagi kota Ngawi, kami memberkatinya. Kiranya damai sejahtera Tuhan turun atas kota Ngawi. Tuhan, biarlah rasa hormat, rasa taat kepada pemerintah itu ada di dalam diri kami masing-masing. Sehingga kami bersama-sama dengan iman berkata bahwa sebentar lagi ini akan berlalu karena ketaatan kami juga Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami memberkati setiap jemaat. Ya, Yesus. Sekarang kami terima berkat-Mu. Ya, Yesus. Berkat kesehatan, Amin. berkat kekuatan, Amin. memampukan kami dan mencukupkan kami. Ya. Di dalam kondisi seperti ini, 5 roti 2 ikan akan menjadi cukup 5.000 orang. Amin. Di dalam nama Yesus Kristus, diberkati usahamu, diberkati keluargamu, diberkati seluruh pekerjaanmu, Amin. anak-anakmu yang jauh maupun yang dekat, dengan kasih setia Tuhan. Karena Dia mengasihi kita lebih dulu, dan kita mengasihi Dia, menghormati Dia. Kami terima berkat-Mu pagi hari ini. Ya, Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa.
Ada semangat yang baru yang kami terima pagi hari ini. Ada kekuatan yang baru yang ada pada kehidupan kami pagi hari ini. Bahkan antusias untuk mencintai Engkau akan lebih terasa dalam kehidupan kami. Kami pulang dengan membawa berkat ibadah pada minggu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang mengasihi Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.